Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasrun selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis serta teman-teman yang berbahagia. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi salah satu kaumnya di yaumul kiamah nanti. Selanjutnya saya di sini sebagai moderator mewakili teman-teman saya dari kelompok 8 akan memandu belajar kita pada siang hari ini dengan materi wawancara kerja yang akan dibawakan oleh saya sendiri Diki Irmawan serta ada Alfi Ardiansyah dan Muhammad Yudi Kurniawan. Meningkat waktu, kita akan langsung ke materi. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Seseorang calon pelamar mungkin saja diwawancarai lebih dari satu kali. Selain berlatih menulis resume dan surat lamaran kerja, menyiapkan diri menghadapi wawancara juga termasuk kegiatan usaha untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut aspek-aspek kepribadian personality yang akan dinilai, antara lain penampilan secara fisik, gerak-gerik dan sopan santun, nada suara, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, daya tangkap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, sikap terhadap pekerjaan, dan selera humor. Jadi kita sebagai calon pekerja kita harus memahami hal-hal berikut agar dapat diterima dalam sebuah perusahaan yang kita inginkan. Setelah kita mengetahui sikap-sikap aspek kepribadian yang harus kita kuasai atau kita perhatikan, kita harus mengenali pekerjaan dan perusahaan juga. Sebelum melakukan wawancara, kita harus mencari berbagai informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan posisi yang Anda lamar. Kita bisa menggunakan beberapa pertanyaan untuk mengetahui pekerjaan atau perusahaan yang akan kita tuju. Pertanyaannya sebagai berikut: apakah tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang dilamar? Bagaimana kebijaksanaan perusahaan mengenai promosi? Bagaimana kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan? Apakah tersedia program pelatihan bagi pegawai baru? Apakah yang menjadi produk unggulan perusahaan? Siapa pesaing utama perusahaan? Bagaimana pangsa pasar bagi produk yang diproduksi perusahaan? Hal-hal tersebut bisa kita tanyakan untuk mengorek semua informasi perusahaan. Apakah perusahaan itu cocok untuk kita tempati dalam pekerjaan? Apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Dan ada satu pertanyaan yang mungkin nggak ada di sini tapi kita harus tanya, yaitu berapa gaji karyawan di perusahaan ini. Dari awal apakah ada jenjang karirnya juga, itu perlu dipertanyakan. Karena hal-hal tersebut penting bagi kita. Nanti kita sudah bekerja di dalam tapi gaji tidak sesuai, kan kita juga yang sulit. Pertanyaan penting dalam wawancara. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Anda bisa saja berkaitan dengan pekerjaan yang Anda lamar, program pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, pengalaman kerja, pergaulan antar sesama, pimpinan Anda, penilaian pribadi Anda, hobi, kepribadian, latar belakang keluarga, dan tujuan karir. Hal-hal tersebut adalah pertanyaan penting dalam wawancara. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih. Setelah kerja berakhir, ucapan terima kasih kepada pewawancara, meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil. Hal ini perlu dilakukan untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Selanjutnya, surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Perusahaan harus dapat membuat surat pemberitahuan dengan baik dan mengirimkannya sesegera mungkin jika hendak menerima seseorang sebagai pegawai. Diterimanya seorang bekerja di suatu perusahaan tentunya menjadi kabar baik, good news. Dapat diorganisasikan dengan perencanaan langsung. 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menulis surat penerimaan pegawai, penerimaan tawaran kerja, yaitu 1. Nyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. 2. Konfirmasi kapan Anda dapat datang ke bagian personalia. 3. Tunjukkan antisipasi terhadap penawaran kerja tersebut.
Ketika berniat untuk menolak suatu pekerjaan, sebenarnya tidak ada keharusan untuk membuat surat, karena pada dasarnya penolakan dapat diungkapkan melalui lisan. Namun alangkah baiknya jika penolakan diungkapkan secara tertulis. Anda berhak menulis surat penolakan yang bernada negatif maupun positif. Namun demikian, rencana organisasional surat penolakan kerja sebaiknya menggunakan perencanaan tak langsung sebagai penulisan bad news. Sekian dari kami kelompok 8 atas materi yang kita pelajari hari ini tentang wawancara kerja. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di masa mendatang dalam mencari pekerjaan, dan semoga kita mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan kita dan gaji yang cukup untuk kehidupan kita. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.